Tuh, tapi agak harus diruqyah juga. Wallahu a'lam ya. Saya agak tahu ilmu itu, jadi silakan tanyakan kepada selain saya. Saya sama dunia permimpian itu gak bisa sama sekali. Ini gak ada yang bisa diajak live apa gimana? Gak ada ya? Kalau mimpi didatangi laki-laki dibilangin, saya gak tahu. Jangan tanya mimpi-mimpi ke saya bukan ahlinya mimpi. Biar ganteng gimana bang? Duha. Ngaca duha. Ngaca ya. Ngaca. Ajak Bang Agam. Malas aku nge-live bareng Agam terus. Kenapa kepikiran mulet? Sebenarnya waktu itu saya itu gak potong mulet. Saya cuman bilang, Mas, ini di depan dipotong gini. Saya gak kepikiran mulet. Di otak saya cuma kayak kanan kirinya ditipisin tapi jangan sampai dihabisin gitu. Kanan kiri ditipisin tapi jangan sampai habis. Terus belakangnya biarin aja atau rapin aja. Pulang, pas sudah sampai ke rumah, teman-teman bilang kayak, "Say, kamu potong mulet," katanya. Saya pikir kayak, siapa yang potong mulet? Enggak, saya gak potong mulet. Terus saya ngaca kan, terus difoto dari pinggir. Ya, iya betul kan, nyekek mulet kata saya. Jadi ya sudahlah. Cara qadha salat yang udah lewat. Cara qadha salat yang sudah lewat itu sebenarnya gampang. Kalian tinggal, misal ya, kalian perkirakan dulu ya. Perkirakan dulu berapa salat yang telah kamu tinggalkan. Misal kamu meninggalkan salat selama 3 bulan. Nah, berarti yang harus kamu wajib adalah 5 kali 3. 5 kali 3 bulan. Nah, kamu total itu semua. Nah, kalau kamu mau mengacu kepada pendapat siapa ini namanya? Syekh Al-Malibari. Syekh Al-Malibari ini masalah qadha beliau benar-benar luar biasa. Bahkan beliau itu bilang fauran, harus segera, gak boleh ditunda-tunda, gak boleh ada istirahat. Boleh istirahat tapi bentar buat makan atau buat minum, hanya boleh untuk itu. Tapi metode yang dipakai oleh Syekh Al-Malibari ini mungkin agak sedikit berat ya. Makanya kita pakai metode yang dipakai sama ulama-ulama lain adalah semisal teman-teman di sini itu punya hutang sholat, diperkirakan dulu, saya ini mau sholat, saya ini punya qadha 3 bulan, maka saya harus membayar 3 bulan atau 1 tahun. Nah, berarti kamu setiap sholat, setiap hari subuh kamu laksanakan 2 kali. Pertama adaan, yang kedua qadhaan. Zuhur nanti 2 kali. Zuhur yang pertama adaan, yang kedua qadhaan. Asar nanti 2 kali juga. Asar yang pertama adaan, yang kedua qadhaan. Begitu terus sampai 3 bulan atau berapapun. Tapi sen ini berat. Lah, kamu pengen bertaubat enggak? Kamu pengen kembali ke Allah apa enggak? Ya? Pengen kembali ke Allah kan? Pengen bertaubat kan? Itu caranya. Oke. Itu caranya. Asrar di mana? Asrar kecelakaan. Makanya saya gak nge-live lagi kan. Sebenarnya saya nge-live di TikTok itu bukan, tujuan utama saya itu bukan nge-live ke kalian sebenarnya. Tapi saya ngajar Asrar. Kebetulan Asrarnya lagi kecelakaan motor. Jadi ditunda dulu sampai dia sembuh. Tapi kayaknya masih nantian.
rekomendasi kitip hukum semir. Hukum semir itu kalau semisal kamu semirnya gara-gara pingin niru orang-orang fasik, ya, pingin niru orang-orang fasik, orang-orang yang jauh dari Allah, nggak boleh. Ini kalau nggak salah seperti bahasa Imam Ghazali. Tapi kalau kamu semir pingin niru ulama-ulama atau ngikutin hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan ada perintah untuk bersemir, maka itu diperkenankan. Cuman problemnya sekarang semirnya itu loh, alat semir bahan untuk semir rambutnya itu loh, kadang sangat tidak wudu friendly. Kecuali kalian pakai pacar warna merah yang merah pacar, atau mungkin bahan-bahan yang lain yang sekiranya itu wudu friendly. Kalau eyelash gimana? Apa itu eyelash? Apa itu eyelash? Ingat-ingat kemarin kayaknya ada yang tanya itu teman saya, eyelash, tapi saya lupa. Eyelash. Apa ini eyelash ini digimanain? Apa eyelash? Gak tahu. Bingung saya, ini apa ini? Nanti ya saya jawab. Kayaknya bukan itu deh yang ditanya sama teman saya kemarin. Nantilah saya jawab. Ini bisa akhirnya. Oke, nice. Kak, kalau bersin di kamar mandi ucap alhamdulillah dalam hati. Benar. Gabut ya akhi, ada ya tari salah. Sebaik-baiknya waktu salat duha. Kalau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai anak unta saya lupa hadisnya, itu kepanasan sehingga mulai berdiri. Dan itu dihitung oleh ulama kira-kira pukul 8:30. Waktu duha terbaik. Kitab Safinatun Najah belum beres dibilangin ya. Saya itu sebenarnya nge-live bukan buat kalian, tapi buat ngajar asror. Kebetulan asrornya kecelakaan, jadi dia gak kesini. Dia ada di rumahnya di Madura, dan lumayan parah. Hanya saya mau live sama orang, tapi nggak ada teman saya nonton di sini. Siapa yang bisa diajak nonton? Ya udah.
filter. Enggak, saya nggak pakai filter. Gak ada filter nih. Coba lihat. Nah, mendekat tuh. Gak ada filter. Tuh. Bisa lihat tuh, sampai kelihatan semua kan. Gak pakai filter. Oh, kelihatan semua. Tuh. Gak ada filter. Ada beberapa hal yang Husain belum jawab. Ya memang saya nggak bisa jawab semua pertanyaan teman-teman. Saya tuh paling sering sebenarnya kalau ngalah gini misalnya ya, atau saya buka question gitu, terus pada marah-marah. Saya udah nanya 1000 kali tapi gak dijawab-jawab kan. Ya gimana ya, nanya aja ratusan ribu kadang ya. Yang nanya aja ratusan ribu, yang komen di sini berapa ribu juga. Sedangkan mata saya cuma 2, mulut saya cuma 1. Gimana caranya saya bisa jawab semua pertanyaan? Gak bisa lah. Begitu juga dengan DM. Kemarin ada di comment section TikTok, ada yang kayak bilang Husain sombong gara-gara DM-nya gak dibalas-balas, terus tek-tekannya cuma dilihat doang. Ya gimana ya, yang ngetek saya banyak juga, jadi gak bisa saya balas satu-satu. Ada kadang tag saya cek DM, saya cek, gak bisa. Waktu saya gak saya habiskan cuma buat sosmed doang. Sosmed itu cuma berapa persen dari kehidupan saya, baru saya laksanakan sesuatu yang berhubungan sama di live saya. Jadi kalau misal muncul pertanyaan di DM atau di berbagai macam tempat, ya lelah saya. Mulai qaza apa bukan? Sebenarnya gini, teman-teman yang perlu tahu. Kapan cukuran itu dianggap sebagai qaza? Kembali ke hukum asal qaza. Hukum asal qaza dalam madhab kita dan madhab Hambali, madhab Syafi'i dan Hambali, itu kalau teman-teman pernah ngafalin Zubat, aduh saya lupa lagi nazamnya, ya kebanyakan dosa gak pernah murajaah. Wal qaza'ul makruhu, aduh lupa aku. Intinya hukum qaza itu dalam mazhab Syafi'i itu kesel saya kebanyakan dosa gak pernah murajaah. Jadi qaza itu dalam mazhab kita dan mazhab Hambali itu hukumnya makruh, sedangkan dalam mazhab Hanafi dan Maliki itu hukumnya haram. Itu yang pertama, itu hukum asalnya ya. Hukum asalnya makruh dalam agama kita. Makruhnya makruh apa? Makruh tahrim apa makruh tanzih? Makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Itu yang pertama. Yang kedua, qaza. Kapan potongan rambut itu disebut sebagai qaza? Ulama membedakan mana muhalliq, mana muqassir. Kalau muhalliq itu yang sampai membabat habis, yang sampai benar-benar habis ke dalam-dalamnya, itu namanya muhalliq. Kalau muqassir itu gak dihabisin, tapi memendekkan sebagian rambut dibandingkan rambut yang lain, maka itu disebut sebagai muqassir. Nah, yang masuk kategori qaza itu yang muhalliq, sedangkan muqassir tidak dianggap sebagai qaza gitu. Ayo ikut. Aduh ya Allah, ini pada manggil saya mimin dari tadi. Spill apa yang mau kalian spill apa lagi? Gak ada, gak punya barang-barang lagi saya di sini. Oh iya, saya ada tanda tangan harusnya sekarang. Tanda tangan nanti malam.
Nanti malam saya mau nge-live ya. Saya tanda tangan buat produk terbaru Muta. Shit. Ini ada special letter. Terus ada sedikit pesan rahasia di sini. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang udah kedapatan sebelum sold out insyaallah. Nah, di sini tanda tangan, di sini letternya. Spill jubah-jubah. Oke, nanti saya bakalan spill. Saya jubah, rata-rata punya saya itu jubah maghribi yang ada hoodie-nya di belakang itu. Udah lah. Thank you so much. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.